arwah-arwah para aulia pun ikut hadir ketika diadakannya peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wabidzalika, dengan sebab itu, tanzilur ruhamat, dengan sebab itu turunlah berbagai macam rahmat di situ. Ya, kalau Imam Syafi'i yang kemarin kita baca di dalam kitab Madarijus Syu'ur, beliau katakan siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk dibacakan maulid atau kisah kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka turunlah di situ rahmat. Ya, bukan rahmat mukti, bukan rahmat yang Allah Ta'ala turunkan. Andai kata di situ terjadi perpecahan antara satu kampung dengan kampung yang lain, ini akan terjadi kedamaian. Andai kata di situ ada terjadi sebagian jamaah yang sedang kesulitan dalam kehidupan, bisa jadi Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Andai kata di situ ada orang yang sedang renggang dengan rumah tangganya, bisa jadi Allah Ta'ala berikan kerukunan dalam rumah tangganya. Karena sifatnya rahmat luas, ya. Yang turun ke bumi hanya satu rahmat. Yang 99-nya itu nanti di yaumul qiyamah Allah Ta'ala berikan khusus kepada orang-orang ini. Nah, dari ihtifal, ya, perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Maulid, maka sebagian ulama mengatakan akan turun rahmat tersebut di tempat itu dengan sebab Nabi meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat perayaan Maulid. Kemungkinan kita nggak bisa sampai gitu, tapi kita tafaulan, ya, tafaulan kepada orang-orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya itu dengan pembacaan Maulid. Dan kita kalau nggak mau bersandar kepada orang-orang lain, bersandar lagi, ya. Andai kata nih kita gaya-gayaan begini-begini Maulid, kita nggak tahu hati orang. Hati orang kita nggak tahu. Ada yang niatnya baik datang, ada yang niatnya mencomokkan, meremehkan. Itu nggak boleh, kita nggak anggap yang itu, biarin aja. Kita ada sandaran kita adalah, ya, ini kita punya pedoman kitab. Selesai. Kita nggak urusin orang yang mau, yang mempunyai niat-niatan yang nggak baik, apa gitu. Nah, kemudian Al-Habib Sholeh bin Abdullah Al-Atas yaqul, Habib Sholeh bin Abdullah Al-Atas dia katakan, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin indal maqami fihi. Rasul hadir ketika dibacakan maulid, ya, hadirnya kapan? Mahalul yang di waktu lagi keadaan ya Nabi salam. Itu setiap maulid yang dibacakan, maulid banyak. Ada maulid tiba, ada maulid simulur, ada maulid berjanji, ada maulid azab, ada maulid hadiah ulami. Ya, itu semua Rasul hadir ketika pembacaan mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, itu Rasul baru hadir. Illa kecuali maulidat dibai, kecuali bacaan maulid diba yang kasetnya itu sering kita putar. Habib Sholeh, jadi Ali bin Sholeh, ya. Habib Ali bin Sholeh Al-Atas Bekasi yang sering membacakan terawih tiba. Fa'inahu yang dulu kullah, bunyi itu Rasul datang dari awal pembacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu kalau udah dibak, Rasul udah datang di awal pembukaan, ya, pembacaan maulid. Syukur. Kira jadi ini nggak konsen. Jomblang. Oh, di mana? Sampai dulu. Sorry, mau. Tangku.
Syarifi wasuruhi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa bil kafir. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai iktibar dari kesenangan dan kegembiraan Rasul SAW yang dapat memberikan manfaat orang kafir. Ya, orang kafir membawa manfaat untuk dirinya ketika ada kesenangan lahirnya baginda Rasul SAW. Ja'a fil Bukhari. Telah datang di dalam hadis Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab bin kulla yaumil itsnaini bisababi hifzihi li Suwaibah jariyatihi lamma basyarathu bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari katanya bahwasanya diringankan Abu Lahab setiap hari Senin dengan sebab ini Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah ya, dengan sebab lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab senang ketika ponakannya ya laki-laki lahir, yaitu baginda Rasulullah SAW dibebaskan dari budaknya yang bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah. Nah, Rasul ya memang manusia yang nggak pernah mau membiarkan jasa-jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi sekecil apapun umat Nabi yang telah berbuat baik kepada Rasul nggak akan tinggal diam dan akan dapat perhatian khusus dari Rasul SAW. Buktinya ini Abu Lahab orang kafir senang lahirnya Rasul, dibebaskan itu budak, ya tanpa tebusan dibebaskan. Aku bebaskan kau karena gembira lahirnya ya ponakanku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia kafir. Tiap hari Senin mendapatkan ya keringanan dosa atau keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihtifalnya. Sekarang kita mau lihat tentang fadilah orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbul wal mardud. Ulama-ulama telah sepakat bahwasanya seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Ya, kita sholat ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Ya, nanti dilihat dari unsurnya ditolak. Oh, bisa jadi wudunya nggak bagus. Bisa jadi dari pakaiannya najis, masih dipakai sholat. Bisa jadi fatihahnya nggak ada benar. Bisa jadi tempatnya penuh dengan najis, kan ditolak. Ya. Ada lagi misalkan puasa pun bisa diterima, bisa juga ditolak. Dilihat dari unsur apanya, bisa jadi dia nggak niat puasa, artinya niat nggak diterima. Puasa tapi rusak dia punya pikiran, nggak diterima. Ya, jadi kata ulama itu ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mali minha al-maqbul wal mardud. Ulama-ulama sepakat bahwasanya seluruh amal ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Dilihat dari segi unsur penyebab diterimanya dan penyebab ditolaknya. Dia bisa aja sedekah, dilihat lagi unsur sedekah dari jalan yang halal atau yang haram. Dari jalan yang halal nggak diterima. Dilihat lagi enggak dari yang halal, tapi sholat nggak, agak sholat, nah sedekahnya nggak diterima. Dalam kitab Tanbihul Pilih malam Senin begitu dia baca. Ya, dia udah keluarin sodakohnya, dia udah pergi hajinya, dia juga udah
ya udah puasanya, ternyata itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak melaksanakan sholat yang lima waktu yang menjadi pokok dasar agama. Jadi jangan pernah mengatakan orang berbuat baik akan diterima kalau dia nggak sholat. Justru amalan baiknya itu dia nggak akan diterima oleh Allah Taala karena dia nggak sholat. Di dalam kitab Tanbihul Muqillin, ya, illa kecuali ini amalan bisa diterima bisa ditolakkan, ulama-ulama sepakat, illa kecuali as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah pasti diterima dan tidak akan ditolak dari sholatnya. Fa innaha maqtu'un bi qabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad udah pasti diterima dengan sebab kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apa pun? Ya. Dalam kondisi apa pun? Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abdul Wahhab Mawahib As-Sazali radhiyallahu. Qala Abdul Mawahib berkata Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya, dan berkata lagi Abu Mawahib, ra'aitu Sayyidal Alamina, aku bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bicara pada beliau, ya Rasulullah, salatullahi asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Salawat kepadamu, salat Allah menjawab 10 orang yang bersolawat kepadamu satu kali. Ya Rasulullah, wahai Rasul, salatullahi asyran, Allah menjawab salawat orang yang bersolawat satu kali kepadamu. Hal dari kaliman kana hadirat qalbi, apakah dengan sebab hadirnya hatinya dia akan dijawab oleh Allah Ta'ala salawat yang dilantunkan? Kata ini, ya, sahabat. Lalu dijawab oleh Nabi, qala la, tidak perlu hadirnya hati. Bal wa likulli musallin alayya walau ghafilan. Sekalipun orang yang membaca salawat itu hatinya dalam keadaan lalai, tetap dapat pahala Allah Ta'ala berikan. Fayutihil lahu amtal jibal minal malaikat tad'ulahu wa tastaghfirulah. Maka Allah Ta'ala berikan pahala sebesar gunung-gunung yang dari malaikat itu meminta ampunkan untuk orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam kondisi hadirnya hati maupun tidak hadirnya hati. Fa'amma, maka adapun idza kana hadir qalbi, kalau dia hadir hatinya waktu lagi baca salawat, fala ya'lamu thawaba dzalika, tidak ada yang tahu kadar pahalanya itu yang Allah Ta'ala berikan, illa Allah, kecuali Allah yang maha mengetahui pahala yang akan diberikan kepada orang yang hadir hatinya ketika sholawat dibaca. Ya, kita mau bersandar kemana lagi? Modal kita cuma dikit. Ya, modal kita cuma dikit. Sholawat ya udah kita bikin deh kumpulan. Ya, baca sholawat, mau hadir hati di situ, mau kagak hadir di situ, jaminannya Allah Ta'ala sudah, ya, terima kita punya bacaan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubung ini adalah, ya, bulan dari awal Rabiul Awal, tadi sudah juga minta izin pada dirahmat untuk setelah 15 menit kita baca, ya, fadilah tentang orang yang sholawat dan juga ihtifal atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang disertai dengan faedahnya. Nanti kita akan membaca beberapa pasal Maulid Simkuburan.
di dalam kitab Tanqihul Qaul sebelum dilupa bahwasanya ada sholawat yang dibaca 80 kali di hari Jumat dapat menghapuskan 80 tahun dosa kita. Jumat yang dibaca ya dalam kitab Tanqihul Qaul. Maukah kau aku ajarkan sholawat yang dapat menggugurkan dosamu selama 80 tahun? Lalu sahabat tanya, ya bagaimana bacaannya Rasul? Bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Itu 80 tahun diampuni dosa kita kalau kita membacanya 80 kali di hari Jumat. Ya, entah malamnya, siangnya, paginya, sorenya, pokoknya itu sholawat dibaca khusus hanya di hari Jumat yang dapat melunturkan dosa kita 80 tahun. Kalau dibaca Jumat, terus Jumat depannya otomatis naik lagi kan? 80 tahun lagi. Jumat berikutnya baca lagi, otomatis dapat. Berarti antara umur kita dengan amalan kita lebih banyak amalnya dengan sebab sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Nabi Musa pengen masuk ke dalam umat Nabi Muhammad. Ya, umur Nabi Musa panjang, ibadahnya capek, tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek dapat melebihi pahala ibadahnya Nabi-Nabi dahulu dengan sebab amalan-amalannya itu. Jadi bacanya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Apa nih? Allahumma abdika sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Ya tadi saya Ntar di foto, di share ya, di foto. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Bacanya subuh. Masalah pelahnya ada, kalau juga ada. Kita baca ini lu baca itu sekali besok mati. Remis. Ya, ini udah Kurang. ya, umurnya baru 40. Bapak kayak ada yang 40 ya. Menang banyak. 2 kali Jumat. Itu 190. Dia udah 190 usulnya. Banyak pengampunan ya. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Hari itu banyak Jumat 80. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya